Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ladang Gayu akan membuat video yang sangat panjang, teman-teman. Kita akan memperkenalkan berbagai macam jenis cloning yang ada di lahan kita, teman-teman, dan juga berbagai macam keunggulan dan kekurangannya. Setiap jenis cloning pasti memiliki berbagai keunggulan, teman-teman, juga berbagai macam kekurangan, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna, teman-teman. Kita akan mulai dari ini, teman-teman, dari cloning yang biasa kita sebut MCC 02 atau 45, cloning Sulawesi, teman-teman. Sulawesi ini memiliki cabang atau paha yang tumbuh besar-besar, teman-teman. Kalau kita perhatikan, jenis cloning ini sangat minim memproduksi cabang-cabang yang kecil, teman-teman. Dan juga memiliki kulit tipis, biji besar, buah mampu bertahan dari serangan jamur. Untuk perawatan jenis cloning ini sangat mudah, teman-teman, karena untuk sementara cloning inilah yang paling unggul, teman-teman, yang paling atas. Buahnya cukup besar. 4 gelondongan ini mampu mencapai 1 kg basah, teman-teman. Kalau kita keringkan 10 gelondongan atau 9 gelondongan per 1 kg. Kemudian kalau kami amati daunnya daripada jenis cloning ini mampu bertahan dari serangan PSD. Cabangnya juga mampu bertahan dari serangan jamur upas, teman-teman, atau jamur putih. Begitu juga pada akar, teman-teman. Jenis cloning ini mampu bertahan dari serangan jamur putih pada akar. Ini adalah jenis cloning yang sementara yang paling unggul di lahan kita, teman-teman. MCC 02 atau 45. Kalau untuk jenis 45, semua orang sudah tahu bijinya, teman-teman. Tidak diragukan lagi. Teman-teman. Selanjutnya ada THR, teman-teman. Ini bentuk cabang THR. Kekurangan daripada THR ini, sepengetahuan kami, teman-teman, yaitu memiliki cedeng air yang sangat banyak, sehingga kita harus memeriksanya sebulan sekali, karena memiliki ceding yang cukup banyak. Ini contohnya, teman-teman, daunnya di bawah ini. Tapi keunggulannya ini sangat banyak, teman-teman. Dia tidak pernah berhenti berbuah, ini THR ini selalu berbuah. Ini adalah salah satu bukti, teman-teman, karena untuk saat ini di kami ini lagi musim trek, teman-teman, tapi THR ini masih berbuahnya. Buahnya besar, buahnya, teman-teman. Kulit memang agak sedikit tebal ini, teman-teman, tapi biji lumayan besar.
Kalau cabang mampu bertahan dari serangan jamur upas. Kemudian daun teman-teman. THR ini juga mampu bertahan dari serangan PSD. PSD penyakit yang sangat disegani oleh petani kakao. Tapi THR ini mampu bertahan teman-teman. THR juga tidak rentan terhadap jamur akar. Inilah keunggulan THR teman-teman. Kita akan ambil salah satu buahnya teman-teman. Kita akan lihat biji THR teman-teman. Ini dia buahnya teman-teman, cukup besar. Biasanya kalau THR ini semakin besar pokoknya maka buahnya akan semakin besar teman-teman. Ini belum maksimal ini besarnya teman-teman. Ini THR teman-teman. Kulit emang agak sedikit tebal ini. Tapi biji lumayan teman-teman. Biji THR. Ini biji THR ini. Pada musim trek, tapi masih mengeluarkan buah susulan yang sangat banyak teman-teman. Ini aslinya ini THR teman-teman. Buahnya besar teman-teman. Ini teman-teman. Kita ke jenis cloning selanjutnya teman-teman. Ini yang biasa kita sebut dengan jenis cloning 06 teman-teman, M06. Ini bibit Malaysia ini teman-teman. Lihat nih panjangnya, cukup besar teman-teman. Jenis cloning ini juga memiliki berbagai macam keunggulan. Hampir tidak ditemukan kekurangannya teman-teman. Ini dia aslinya teman-teman. Tidak pernah berhenti berbuah. Lagi musim trek tapi masih mampu berproduksi teman-teman. Pentil-pentil baru yang sangat banyak nih, yang bakal calon buah susulan. Ini kita akan buka ini teman-teman. Ini kulitnya tebal, bijinya besar, ini lumayan besar, tapi kulitnya juga lumayan tebal teman-teman. M06 ini keunggulannya mampu bertahan dari jamur akar, juga mampu bertahan dari berbagai serangan jamur pada daun, jamur pada cabang teman-teman. Inilah keunggulan M06. Tapi untuk perawatannya ini agak sedikit susah teman-teman. Memiliki bentuk cabang yang selalu condong ke bawah. Dalam pemangkasannya kita mesti sangat hati-hati teman-teman. Biasanya M06 ini 9 gelondongan ini mampu mencapai 1 kg teman-teman, kalau sudah kita keringkan, karena buahnya cukup besar ini.
Ini walaupun banyak buahnya tetap bertahan besarnya teman-teman. Walaupun per satu pokok ini nanti buahnya sangat banyak, tapi besarnya ini tetap bertahan ya. Dia akan selalu besar buahnya teman-teman. Kekurangannya sangat mudah terserang penyakit busuk buah teman-teman. Kalau kita tidak rutin menyepray 06 ini, maka buahnya akan busuk teman-teman. Kita akan lihat bagaimana bijinya M06 ini teman-teman. Ini dia buahnya teman-teman, cukup besar, lebih dari 1 kiloan. Kita akan buka bagaimana keadaan bijinya teman-teman. Ya Allah. Ini dia teman-teman. Kulitnya emang ini sedikit lebih tebal teman-teman. Tapi bijinya juga tidak mau kalah ini teman-teman. Cukup besar bijinya nih. Ini bijinya, bentuk bijinya. Lendir pada bijinya pun lumayan tebal ini teman-teman. Kita akan next pada pokok selanjutnya. Selanjutnya kita next cloning BB teman-teman. Super BB. BB ini mampu bertahan dari berbagai serangan penyakit busuk buah, kemudian penggerek pada batang atau cabang, serangan PSD, jamur akar, kemudian BB ini memiliki buah besar, buah cukup besar teman-teman. Biji super, padat, keras, berat teman-teman. Inilah cloning BB atau biasa kita sebut blackberry. Ini salah satu jenis cloning yang dapat kita kembangkan di sini teman-teman, di daerah kami. BB ini juga memiliki keunggulan cabang yang tumbuh selalu membentuk cabang yang berproduksi teman-teman. Sama halnya dengan 45. Kalau kami perhatikan di lahan kami ini, BB ini juga selalu berbuah teman-teman. Ini masih buah susulan ini teman-teman. Ini dia biji daripada BB teman-teman yang sudah kami belahkan. Kulit emang sedikit tebal teman-teman, tapi bijinya melebar teman-teman, panjang lebar ini teman-teman. Ini dia bentuk bijinya teman-teman. Ini kalau kita keringkan lama ini teman-teman. Kalau kita jemur lama ini. Kita akan next pada cloning yang lainnya teman-teman. Selanjutnya kita ke jenis cloning DL50 teman-teman. Satu jengkal, buahnya besar. Ini juga hampir sama teman-teman. Dalam 1 tahunnya mampu berproduksi 2 kali.
Ini keunggulan jenis cloning ini B50. Tapi biasanya B50 ini kalau kami amati sangat rentan terserang layu jamur pada buah. BL50 juga mampu bertahan dari serangan PSD. Juga berbagai jamur lainnya teman-teman. Mampu bertahan juga dari serangan jamur akar. Kita akan lihat bagaimana isi daripada BL50 ini. Ini dia teman-teman, buahnya cukup besar. Ya Allah, kulitnya tebal teman-teman. Bijinya sedikit lebih kecil teman-teman ini. Kalau BL50 kulitnya cukup tebal teman-teman. Biasanya kalau BL50 ini di musim penghujan buahnya ini sangat rentan terserang layu jamur teman-teman. Kalau di daerah kami ini jenis cloning yang tidak perlu dikembangkan ini teman-teman. Kita akan next pada cloning lainnya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke jenis cloning yang belum kita ketahui teman-teman, yang berada di lahan kita tapi belum kita ketahui nama jenis cloningnya teman-teman. Ini juga memiliki kulit sangat tipis, biji agak besar, tapi buah standar teman-teman. Tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Jenis cloning ini sangat mirip dengan S2 atau BR25 teman-teman. Juga sedikit mirip dengan THR. Jenis cloning ini sudah kami kasih tempelan teman-teman, karena sangat rentan terserang layu pada buah, layu jamur. Juga sangat rentan terserang PSD. Menurut pengamatan kami, jenis cloning ini tidak bisa dikembangkan di daerah kami teman-teman. Walaupun mungkin buahnya sangat banyak teman-teman. Kemudian ini lagi teman-teman. Ini juga jenis cloning yang belum kami ketahui namanya teman-teman. Kulit sangat tipis ini. Biji lumayan besar, tapi buahnya kecil teman-teman. Yang agak mirip S2, mirip 45, kemudian mirip dengan 858 teman-teman.
Ini dia. Ini sama ya teman-teman. Ini kelemahannya sangat rentan terserang layu jamur pada buah. Seperti ini teman-teman. Layu-layu seperti ini. Sangat rentan jenis cloning ini. Ini menurut pengamatan kami tidak perlu dikembangkan di daerah kami teman-teman. Juga sangat rentan terserang PSD. Lihat bentuk daunnya teman-teman. Bahkan ini sudah kami sanitasi beberapa bulan yang lalu karena terserang jamur pada cabang. Kemudian kami kasih tempelan teman-teman yang sudah hidup. Kalau dari segi biji emang ini cukup lumayan bagus teman-teman. Tapi percuma kalau penyakit sangat banyak. Ini buahnya teman-teman. Next ke BR25 teman-teman, atau yang biasa kita sebut S2. S2 ini penyakitnya sangat banyak teman-teman, sangat mudah, sangat rentan terserang PSD, jamur kupas, kemudian jamur akar juga teman-teman. Buah untuk jenis S2 ini buah sedang teman-teman, biji sangat kecil. Keunggulannya emang ini tidak pernah berhenti berbuah teman-teman, dan memiliki buah yang sangat banyak pada fase-fase generatifnya teman-teman. Ini contohnya, ini adalah buah susulan teman-teman, sudah mulai keluar pentil-pentil baru ini yang sangat banyak, tapi sangat rentan terserang penyakit seperti ini teman-teman, layu jamur pada buah. Ini juga teman-teman, ini kekurangan S2 ini. Tapi buahnya cukup banyak ini nanti teman-teman. Ini pemangkasannya harus sebagus-bagus mungkin ya teman-teman. Kalau menurut pengamatan kami, jenis S2 ini bisa dikembangkan di daerah kita teman-teman, tapi dengan alasan perawatan yang mesti sangat hati-hati teman-teman. Nah, ini dia contohnya S2 yang terserang jamur akar teman-teman. Ini buahnya S2. Ini positif terserang jamur akar ini. Lihat daunnya teman-teman, udah rontok hampir mati. Ini yang belum terserang, ini masih bagus-bagusnya ini teman-teman. Buahnya lumayan ini. Ini juga S2 teman-teman. Kalau kita hitung-hitung di lahan kita ini cukup banyak dengan jenis cloning S2 ini teman-teman. Ini adalah buah susulan ini teman-teman. Kalau buah banjir raya biasanya lebih banyak dari ini. Ini dia penyakitnya teman-teman.
Selanjutnya ada MTS 858 teman-teman. Ini memiliki keunggulan biji besar, kulit tipis, buah banyak. Bahkan dalam 1 tahunnya mampu mencapai hasil 2,7 ton teman-teman per hektar. Ini MTS 858. Ini keunggulannya ini. Tapi sangat mudah ini terserang PSD kalau di tempat kami teman-teman. Juga sangat mudah terserang jamur upas. Ini buktinya teman-teman. Ini kami potong ini karena terserang jamur upas ini. Tapi buahnya lumayan banyak teman-teman. Tidak pernah berhenti ini berbuah. MTS 858 ini dia ini hampir sama bijinya ini dengan bibit teman-teman. Selanjutnya kita next pada jenis cloning M01 teman-teman, Malaysia 01. Jenis cloning ini keunggulannya memiliki biji yang cukup besar, buah juga cukup besar teman-teman. Kalau untuk jenis cloning ini tidak perlu lagi kita buka, kita lihat bijinya teman-teman, karena semua orang udah tahu sebesar apa bijinya. Tapi jenis cloning ini sangat rentan terserang TBK, busuk pada buah. Kalau kami amati, jenis cloning ini juga mampu bertahan dari serangan PSD, jamur akar, juga mampu bertahan dari serangan jamur upas. Sebenarnya kalau untuk daerah kita ini, cloning ini sangat cocok teman-teman. Tapi harus sangat teliti kita dalam merawatnya. Ini contohnya teman-teman, buahnya. Ini sebenarnya kami semprot sebulan sekali nih. Kami spray sebulan sekali, tapi masih saja terserang penyakit ini. Selanjutnya ini teman-teman, ini jenis cloning yang tidak kami kenal teman-teman. Ini juga mampu bertahan dari berbagai serangan penyakit termasuk PSD, jamur akar, juga yang lainnya. Tapi jenis cloning ini jarang dikembangkan di sini teman-teman, karena biasanya jenis cloning ini dalam 1 tahun hanya berbuah sekali. Ini hampir mirip dengan jenis cloning M01 teman-teman, Malaysia 01. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu nama dari jenis cloning ini atau jenis-jenis cloning yang lain yang tidak kami sebutkan namanya, boleh sebutkan di kolom komentar teman-teman. Jenis cloning ini dia masaknya teman-teman. Ini dia yang sudah matang. Kita akan buka. Biasanya jenis cloning ini bijinya cukup besar teman-teman, tapi kulitnya pun lumayan tebal. Ini teman-teman, ini masih buah yang seukuran standar nih. Kalau buahnya lebih besar maka bijinya pun akan lebih besar nih teman-teman. Ini tidak kalah dengan M01, bijinya cukup besar teman-teman. Lihat teman-teman, besar, padat, berat. Tapi sampai saat ini kami belum tahu namanya teman-teman.
Selanjutnya ini teman-teman, ini juga jenis keluni yang tidak kami kenali. Sebagian teman-teman di sini menyebutnya ini dengan nama asahan teman-teman, tapi aslinya kami tidak pernah tahu teman-teman. Ini juga memiliki kulit yang cukup tipis, tapi bijinya kecil teman-teman, cungkring bijinya. Kalau kita belah ini biasanya memiliki kulit ari yang cukup tebal, sehingga bijinya menjadi kecil. Mungkin di daerah teman-teman dengan jenis ini lain namanya, silahkan dikomentarin teman-teman. Jenis ini kekurangannya tidak mampu bertahan dari penggerik batang teman-teman. Ini sangat rentan nih terkena penggerik batang. Tapi buahnya cukup mulus ini. Juga sangat rentan terserang PSD. Lihat teman-teman, cukup panjang buahnya. Selanjutnya ini teman-teman, yang juga kami tidak pernah tahu namanya nih. Ini telah kami tempel dengan 45 teman-teman. Ini dia bentuk buahnya, sangat mirip dengan BB, tapi sedikit lebih kecil. Ini juga memiliki kulit yang tipis, biji lumayan besar teman-teman. Tapi ini jenis ini sangat rentan terserang PSD. Ini buktinya teman-teman. Tapi mampu bertahan dari serangan jamur pada buah. Kalau di daerah kami ini tidak cocok teman-teman. Kita lanjut ke pokok yang lainnya. Sebenarnya masih cukup banyak teman-teman. Dari jenis kakao di lahan kami ini yang masih belum kami tahu namanya. Ini juga teman-teman, yang sangat mirip dengan bibi. Juga bentuknya sangat mirip dengan M01, tapi warnanya merah teman-teman. Untuk itu kita cukupkan saja video kita sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.